Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang PPN dan PPNBM. Saya Raihana. Saya Rita Wayutami. Saya Dinda Karunia Putri. Saya Munajatullah. Saya Arif Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi PPN dan PPNBM. Pajak merupakan kewajiban warga negara yang menunjukkan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintah dan pembangunan. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis pajak yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari adalah pajak PPN, pajak penambahan nilai, dan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Kedua jenis pajak ini sangat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan negara ini, karena pajak tersebut yang sering kita bayarkan baik secara langsung maupun tidak langsung di kehidupan sehari-hari. Oke, topik yang saya bahas yaitu mengenai pajak PPN. Pajak PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Apa sih itu pajak PPN? PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap penambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP. Objek PPN. Apa sih objek PPN itu? Objek PPN ini terdiri dari yang pertama, penyerahan impor ekspor terhadap BKP atau JKP atau BKB tidak terwujud. Dari ini terdiri yang pertama dari penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Yang kedua, impor BKP. Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima ini, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain sebagainya di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh PKP ekspor. BKP dikenakan PPN hanya jika yang melakukan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak terwujud oleh PKP. Pengusaha yang melakukan ekspor BKP tidak terwujud adalah hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, ekspor JKP oleh BKP. Yang kedua, kegiatan membangun sendiri dilakukan tidak dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaan oleh yang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan menurut ketentuan dapat dikreditkan. Selanjutnya adalah yang bukan merupakan objek PPN ada dua jenis, yaitu jenis barang yang tidak dikenai PPN dan jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Untuk jenis barang yang tidak dikenai PPN antara lain, untuk yang pertama yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang keempat, ada uang, emas batangan, dan surat berharga.
Untuk jenis yang kedua yaitu jenis jasa yang tidak dikenai PPN, antara lain ada jasa pelayanan, jasa kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya subjek pajak. Pengusaha kena pajak yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selanjutnya bukan subjek pajak. Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terdapat pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak. Tarif pajak 10%. Dikarenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean, tidak berwujud, dari luar daerah pabean, di dalam pabean, atau pemanfaat CKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu tarif PPN sebesar 0%, ditetapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketujuh, dasar pengenaan PPN. 1. Harga jual. Harga jual nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang B ada penggantian. Penggantian ada nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Yang C ada nilai impor. Nilai impor ada nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk ditambah pengungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang D nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksporter. Yang E nilai lain. Nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 75 tentang nilai lain sebagai DPP dan peraturan pemerintah keuangan. Berikut adalah contoh perhitungan dari PPN. Sebagai contoh, Bapak Andre Saputra Simanjuntak mempunyai perusahaan yang memproduksi bahan alkohol. Dia melakukan penjualan sebesar 120 juta dengan PPN sebesar 15%. Untuk perhitungannya yaitu dasar pengenaan pajak dikali tarif PPN. Seperti yang diketahui bahwa dasar pengenaan pajaknya itu adalah senilai 120 juta dikali dengan tarif PPN yaitu sebesar 15%. Dan hasilnya adalah sebesar 18 juta. Jadi pajak PPN yang dipungut oleh perusahaan Bapak Andre adalah sebesar 18 juta rupiah. Topik yang selanjutnya adalah apa sih itu PPN BM? PPN BM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Dasar pengenaan PPN BM yang pertama, perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya, PPN BM dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. BKP yang tergolong mewah adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau apabila konsumsi dapat merusak kesehatan dan moral serta mengganggu ketertiban masyarakat. Objek PPNBM.
Yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya, penetapan tarif. Tarif PPNBM dibedakan menjadi beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% dan tarif tertinggi sebesar 200%. Perbedaan tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPNBM. Tarif PPNBM ditetapkan sebesar 0% atas ekspor BKP yang tergolong mewah karena diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean. Pelaporan PPN dan PPNBM. 1. PPN dan PBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa yang disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan. A. PPN dan PPNBM yang pungutannya dilakukan, bendahara pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu Direktorat Pajak Bea dan Cukai harus melaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk penyerahan tepung terigu oleh Bulog, maka PPN dan PPNBM dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya, mekanisme saat pembayaran atau penyetoran pajak PPN dan PPNBM. Yang pertama, PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Yang kedua, PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKP-KBT, dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKP-KBT, dan STP tersebut. Yang ketiga, pajak PPN atau PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunaskan pada saat penyelesaian dokumen impor. Yang keempat, pajak PPN atau PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh yang pertama, bendahara pemerintah harus disetor paling lama 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atau PPNBM atas impor harus disetor dalam waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak. Contoh soal, pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 50 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM, misalnya dengan tarif 20%. Perhitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah A. Dasar pengenaan pajak sebesar 50 juta, B. PPN 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta, C. PPNBM 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Kemudian PKPD menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPNBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPNBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPNBM sebesar 10 juta rupiah dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKPD atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKPD menjual BKP yang dihasilkannya kepada PKPX dengan harga jual 150 juta rupiah, maka penghitungan PPN dan PPNBM yang terutang adalah A. Dasar pengenaan pajak sebesar 150 juta,
B. PPN dengan 10% dikalikan 150 juta, yaitu 15 juta rupiah. C. PPN BM 35% dikalikan 150 juta rupiah, sama dengan sebesar 52 juta 500 ribu rupiah. PPN sebesar 5 juta yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKPD, dan sebesar 15 juta merupakan pajak kelurahan bagi PKPD. Sedangkan PPN BM sebesar 10 juta tidak dapat dikreditkan. Begitupun dengan PPN BM sebesar 52 juta 500 ribu tidak dapat dikreditkan oleh PKPN. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.